Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qaidil birril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa sahbihil adina muhtadina ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membacakan pasal yang ke-45 yang berbunyi Sya'amul basirati yushhiduka kurbatun minka wa ainul basirati yushhiduka adamuka liwujudihi wa haqqul basirati yushiduka wujuduhu la adamuka wala wujuduka, yang artinya sinar mata hati itu dapat memperlihatkan dekatnya Allah kepadamu, dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu keadaanmu karena wujud Allah. Dan hakikat mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujudmu. Perjalanan man kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan melalui 3 cahaya. Yang pertama yang disebut sya'amul basirah atau disebut cahaya akal. Yang kedua ainul basirah atau yang disebut cahaya ilmu. Dan yang ketiga haqqul basirah, yaitu cahaya ilahi. Merasa manusia dengan cahaya akalnya akan merasakan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan manusia. Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan hayawanat, Allah menciptakan nabatat, dan semua makhluk Allah. Hanya manusialah yang diberikan oleh Allah akal. Apa akal itu? Untuk apa fungsi akal itu? Fungsi akal itu adalah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara fungsinya adalah supaya dengan akal kita bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i mim ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Jadi fungsi akal yang pertama itu supaya kita bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Diciptakan langit dan bumi
Di langit itu ada planet-planet, ada matahari, ada bintang, ada planet dan macam itu dipelajari oleh manusia. Di bumi itu ada tambang, ada emas, ada kandungan mineral dan lain sebagainya dipelajari oleh manusia dengan akalnya. Sehingga dengan mempelajari langit dan bumi, bagi orang yang beriman akan bertambah imannya, akan menemukan hakikat Allah di sana. Itulah dengan nur cahaya ilmu kita bisa menemukan Allah dengan ilmu yang kita dapat dan akal kita. Allah menciptakan waqtilaful laili wan nahar. Allah menciptakan waktu malam dan Allah menciptakan waktu siang. Kenapa di waktu malam kita dalam tempat istirahat, di waktu siang kita tempat untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah. Itu ditetapkan oleh Allah, diteliti oleh para ahli. Kenapa kita harus dalam waktu malam kita harus bisa istirahat? Ada apa di waktu malam? Kenapa waktu malam kita harus terjaga? Ada waktu yang difungsikan untuk terjaga, tidak tidur semuanya. Itu adalah merupakan suatu penelitian secara akal dan diciptakan dan diteliti oleh manusia tentang waktu malam dan siang. Itu merupakan suatu anugerah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah SWT, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Coba perhatikan oleh kamu, wal fulk itu kapal-kapal yang berjalan di atas air, tidak tenggelam, fil bahri, dengan supaya untuk kemanfaatan manusia. Bima yanfa'un nas, banyak orang bisa hidup dengan kapal-kapal tersebut, bisa menggali apa ya rezeki di atas lautan itu. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fungsikan akal, maka akan mendapatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha. Lalu Allah menurunkan dari langit itu air. Air itu menghidupkan menghidupkan tanah-tanah yang gersang dengan air tersebut. Kita mungkin di Indonesia yang subur makmur loh jinawi, sekarang di Arab Saudi pun banyak tumbuh-tumbuhan karena sering turunnya hujan. Itu menandakan kurnia Allah bagi orang yang berakal. Kenapa datang tumbuh-tumbuhan itu jadi karena ada air. Kenapa ada air itu? Karena Allah yang menurunkan. Kenapa akhirnya air di akhir kenapa itu akan menunjukkan ada yang menghidupkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga dengan meneliti alam kita akan menemukan Allah di sana dengan akal kita. Obat fiha min kulli dabbah, lalu berkembang binatang-binatang ternak. Kita punya kambing asalnya sejodoh, jadi 2 jodoh, jadi 4 jodoh, jadi selikur, 2 likur, ratusan yang kita tuh punya asalnya mungkin dari 2. Dikembang, dibiarkan oleh kita, akhirnya menjadi banyak. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala. Diteliti oleh kita bagaimana kambing supaya besar, diteliti oleh para ahli sehingga menghasilkan kambing-kambing umpamanya yang berkualitas, sapi-sapi yang berkualitas dengan akalnya. Sehingga siapa yang menggerakkannya? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita berakal, kita akan menemukan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhiri bainas sama'i wal ardh, dan dengan gerakan angin dan mega-mega yang bisa ditundukkan antara langit dan bumi. Itu semuanya adalah tanda-tanda konfirmasi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Akan bisa mendekati kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Lalu
Yang kedua, Allah menciptakan akal dengan fungsi itu supaya kita mengambil hikmah dengan akal tersebut. Karena hikmah kita diberi akal. Dalam surat Al-Mulk Allah berfirman ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, orang-orang kafir berkata, kalau sekiranya kami semua mendengar dan bisa memfungsikan akal kami, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Sebelum kita nanti masuk neraka sa'ir, sebelum kita nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, fungsikan akal kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa memfungsikan akalnya, maka dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memfungsikan akalnya adalah orang yang bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena dia memfungsikan akalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, fungsi akal itu adalah untuk menjaga diri dari perbuatan tercela. Bagaimana kita jangan sampai berbuat dengan perbuatan yang tercela. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum wa la taqrabul fahsya ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Kata Allah, segeralah marilah aku bacakan apa yang sesuatu yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, supaya kamu jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kamu jangan berbuat jelek kepada orang tua kamu dan harus berbuat baik kepada orang tua kamu. Kamu jangan membunuh anak-anak kamu karena takut tidak bisa memberi makan anak-anak kita. Aku, kata Allah, yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisya, dan janganlah kamu mendekati kejelekan-kejelekan, yang kejelekan secara zahir atau kejelekan batin, dan janganlah kamu membunuh diri sendiri, janganlah membunuh diri orang lain. Allati haramallahu illa bil haq, yang diharamkan oleh Allah dengan hak. Itu semua wasiat yang aku berikan kepadamu bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang berakal itu tidak mungkin berbuat jelek. Orang yang memfungsikan akalnya tidak mungkin memperbuat perbuatan yang tercela. Kenapa kita berbuat tercela? Kenapa kita melakukan zina? Karena akal kita tidak berfungsi. Kenapa kita melakukan judi? Karena kita bermain judi, karena kita tidak memfungsikan akal kita. Kita tahu bahwa berjudi itu jelek. Karena mengapa kita berjudi? Karena kita tidak memfungsikan akal kita. Kita tahu bahwa zina itu jelek. Kenapa kita masih berzina? Karena kita tidak menggunakan akal sehat kita. Semuanya itu adalah dari kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat kejelekan, maka akal kita tidak akan berfungsi. Qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum alla tusyriku bi syai'an, dan seterusnya. Yang selanjutnya, fungsi yang kedua, cahaya, yaitu cahaya ainul basirah. Ainul basirah itu cahaya ilmu. Mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujud Allah. Sehingga ilmu itu adalah cahaya, seperti lampu. Semakin terang,
tidak akan terlihat lampunya. Coba kita lihat bohlam, lampu neon, kita pandang terus lampu itu. Lampu kalau padam itu akan terlihat lampunya. Kalau bercahaya, lampunya tidak kelihatan. Kita lihat lilin, tambah di lilin itu dinyalakan, sehingga lilin aslinya tidak kelihatan. Begitu juga orang yang berilmu. Orang yang berilmu, kalau memanfaatkan ilmunya, dia itu tidak merasa punya ilmu. Yang ada itu kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia memanfaatkan ilmunya tanpa ilmu, tanpa dia tidak merasakan ilmu, tidak merasakan dia punya ilmu. Karena itu adalah nur. Jadi nur hakikat, nur dan nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur ilmu. Nur cahaya ilmu. Cahaya ilmu itu ketika dapat ilmu yang diamalkan, maka kita tidak akan merasa diri pintar, bahkan tidak merasa akan merasa diri itu bodoh, karena kita diperlihatkan tentang nurul ilmi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kalau ilmu kita yang bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat, tetap manfaat itu untuk diri dan untuk orang lain. Ibaratkan ada orang punya arak 200 liter umpamanya. Arak itu tidak akan memabukkan kita. Walaupun 200 liter, kalau arak itu tidak diminum, akan bereaksi memabukkan arak tersebut, apalagi kita minum. Begitu juga ilmu akan bereaksi dalam kita, menjadikan kebaikan ilmu kita apabila ilmu itu dimanfaatkan oleh kita semua. Oleh karena itu, supaya ilmu itu bermanfaat, oleh itu bercahaya, ada nur ilmu. Ilmu itu harus dimanfaatkan untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Sehingga ketika kita memanfaatkan ilmu, Allah akan menambahkan cahaya. Malam man 'allama ilman 'allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu, Allah akan tambah ilmu yang Allah dia tidak ketahui. 'Allamallahu ma lam ya'lam. Itu bertambah cahaya, sehingga dengan ilmunya dia merasa kurang, terus mencari. Tidak sembrono. Orang yang berilmu itu adalah tandanya orang itu akan merasa bodoh gitu. Banyak para sarjana, banyak para profesor, banyak para kiai yang sangat luas ilmunya. Beliau hidup biasa-biasa karena tidak merasa orang yang terpandang berilmu, karena dia tahu ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu, tambah kebodohan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada hanya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga itu ada hakul basirah, yaitu hakul basirah itu cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada kita. Allah itu wujud. Kalau kita adalah mewujud, Allah hakikatnya yang ada. Kalau kita diadakan, semuanya itu tidak ada. Kita itu semuanya tidak ada. Malaikat tidak ada, bumi tidak ada, hayawana tidak ada, nabatat, malaikat tidak ada, jin tidak ada. Kalau tidak ada wujud itu, maka yang ada itu makhluk itu bukan wujud, tapi mewujud, artinya adalah yang diadakan. Sehingga kalau kita merasakan bahwa kita itu mewujud, yang diadakan, bukan yang ada, kita itu yang diadakan. Apa yang didengar oleh kita, apa yang dirasa oleh kita, apa yang dilihat oleh kita, hanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Kita melihat orang kaya, tidak melihat dekat orangnya, tapi melihat
bagaimana Allah menyifati sifat makhluknya dengan kekayaan tersebut. Yang terlihat adalah kekayaan Allah yang ada di manusia tersebut, bukan orangnya. Sehingga yang dipujinya Allah. Kalau melihat orang yang punya pangkat, dia tidak akan melihat orangnya. Dia melihat Allah yang mengangkat derajat orang tersebut. Allah mempunyai sifat aziz, Allah mempunyai sifat gagah. Lihatnya Allah gagah, memberikan sifat kegagahannya kepada salah satu makhluknya, manusia. Allah mempunyai sifat alim, al-ilmu. Manusia juga ada yang pintar. Ketika melihat manusia pintar, tidak melihat manusianya, tapi melihat alimnya Allah, berilmunya Allah, tabakur dengan ilmunya Allah, dilihatkan, diperlihatkan kepada manusia. Apa yang dilihat oleh kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang didengar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dirasa, nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu tidak apa-apanya. Kita itu maujud. La ilaha illallah, la maujuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Sehingga dalam melaksanakan kita merelasikan la ilaha illallah itu la maujuda illallah, tiada yang bisa mengadakan suatu kecuali Allah. Semua kita itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mempunyai pancaran ilahi, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa, semuanya adalah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita itu semuanya maujud, diadakan. Maujud itu kita tidak ada. Maujud itu diadakan. Yang maha ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan maqalah yang ke-45 ini menjadikan motivasi bagi kita semua untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan nur, cahaya kepada kita, supaya kita menjadikan kenikmatan dengan cahaya tersebut di dunia maupun di akhirat, yang bisa membimbing kita ke hadirat Allah dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangnya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.